Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana, NIM 21040756161 dari kelas 31E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai asas-asas pemerintahan yang baik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan apa sajakah asas-asas umum pemerintahan yang baik? Baik, asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang disingkat AAUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun asas-asas pemerintahan yang baik terdiri atas yang pertama, asas kepastian hukum, yang kedua, asas kepentingan umum, yang ketiga, asas keterbukaan, yang keempat, asas kemanfaatan, yang kelima, asas ketidakberpihakan atau tidak diskriminatif, yang keenam, asas kecermatan, yang ketujuh, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, yang kedelapan, asas pelayanan yang baik, yang kesembilan, asas tertib penyelenggaraan negara, 10. Asas akuntabilitas, 11. Asas proporsionalitas, 12. Asas profesionalitas, dan asas keadilan. Yang kedua, apakah asas-asas umum pemerintahan yang baik telah diterapkan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan? Jadi, menurut saya, asas umum pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan dalam bidang pendidikan. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya oknum-oknum dalam bidang pendidikan yang menyalahgunakan kewenangannya dan masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan, seperti anak terlantar. Yang ketiga, bagaimana implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam bidang pendidikan di Indonesia? Jadi, asas umum pemerintah yang baik belum terlaksanakan dengan baik di bidang pendidikan karena masih banyak penerus bangsa atau anak-anak yang tidak bersekolah dikarenakan biaya yang kurang, seperti orang tua dari anak tersebut tidak mampu membayar SPP atau tidak mampu membeli peralatan sekolah, hingga anak-anak mereka terlantar dan tidak bersekolah, dan banyak juga anak-anak yang putus dikarenakan masalah biaya. Berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menunjukkan ada 75.303 orang anak yang putus sekolah pada tahun 2021. Jumlah anak yang putus sekolah di tingkat SD merupakan yang tertinggi sebanyak 38.716 orang. Jumlah anak putus sekolah di tingkat SD menurun 13,2% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, ada 44.516 orang anak yang putus sekolah di tingkat SD. Kemudian, jumlah anak putus sekolah di tingkat sekolah dasar menengah pertama yakni sebanyak 15.042 orang. Jumlah ini naik 32,20% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 11.378 orang. Berikutnya, sebanyak 12.063 orang anak putus sekolah di tingkat sekolah dasar menengah kejuruan atau SMK. Jumlah ini turun 13,53% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 13.951 orang. Sementara itu, sebanyak 10.022 orang anak putus sekolah di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah atas atau SMA. Jumlah ini turun 27,90% dari tahun 2020 yang sebanyak 13.879 orang. Secara tren, jumlah anak putus sekolah cenderung menurun selama 6 tahun terakhir.
Penurunan tajam terlihat semenjak pandemi COVID-19 terjadi, yakni pada tahun 2020. Meski demikian, angka putus sekolah siswa sekolah dasar atau SD masih tergolong yang paling tinggi dalam 3 tahun berturut-turut. Yang keempat, jika pemerintah belum menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam bidang pendidikan, bagaimana solusi tindakan alternatif yang harus diterapkan oleh pemerintah? Berbagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam usaha mengatasi anak putus sekolah dengan melibatkan semua unsur yang terkait, baik instansi pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan. Hal tersebut sebagai perwujudan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang melibatkan sekolah, semua masyarakat dengan tujuan memberikan pendidikan yang murah. Hal ini dapat membuat masyarakat dari semua golongan mampu menikmati sekolah, sehingga dengan adanya pendidikan yang murah tidak akan memberatkan masyarakat yang tidak mampu dalam memperoleh pendidikan. B. Menggalang kepedulian masyarakat pada permasalahan pendidikan. Masyarakat tidak akan memiliki kepedulian dengan pendidikan yang murah, tetapi kepedulian dipicu oleh keikutsertaan banyak pihak dalam lembaga pendidikan. Dengan pendidikan yang murah, maka